我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, gimana nih kabar kalian yang jauh di mata deket di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini, dan buat yang baru datang jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Buat kalian yang mungkin mau kasih apresiasi lebih buat Mimin, kalian bisa langsung melalui link di deskripsi. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pembahasan mengenai kapan aliansi akan dimulai. Xiaoyan pun mempersilahkan tetua pertama untuk datang ke Pavilion Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari. Pavilion Bintang Jatuh, Burning Flame Valley, dan Sekte Bunga akan secara resmi membentuk aliansi. Semua tetua pun mengungkapkan sedikit perubahan pada ekspresi mereka setelah mendengar nama-nama sekte ini. Tetua pertama pun berkata bahkan Sekte Bunga dan Burning Flame Valley telah setuju untuk bergabung dengan aliansi. Sepertinya Xiaoyan benar-benar telah merencanakan sesuatu yang cukup besar. Tetua pertama akan secara pribadi menuju ke Pavilion Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas aliansi. Tetua pertama pun tersenyum saat ia melihat senyum yang menutupi wajah Xiaoyan. Ia merasakan darah di tubuhnya yang telah dingin selama bertahun-tahun tanpa sadar menjadi sedikit lebih hangat. Ia pun bertanya-tanya akankah dendam di antara Pil Tower dengan Hall of Soul benar-benar akan teratasi. Singkat cerita, Xiaoyan dan Yao Lao tinggal selama 1 hari lagi setelah menyelesaikan masalah Pil Tower kecil. Selanjutnya mereka pun pergi dan bergegas tanpa henti kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Sebagai tuan rumah, Pavilion Bintang Jatuh memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan aliansi ini. 2 hari pun berlalu dalam sekejap mata, sementara Pavilion Bintang Jatuh sibuk dengan urusan aliansi. Pertahanan Pavilion Bintang Jatuh pun menjadi sangat ketat setelah 2 hari ini. Sementara itu, Yao Lao, Xiaoyan, Cailin, dan anggota kelompok lainnya sudah tiba di gulung tempat menyambut para tamunya. Tak lama setelah itu, deru angin pun tiba-tiba memecah kesunyian. Mata Xiaoyan pun segera menatap sosok yang dikenalinya, yang ternyata adalah Yun Yun. Perwakilan dari Sekte Bunga diwakili oleh Yun Yun dan 2 wanita tua di sampingnya. 2 aura yang sangat kuat samar-samar merembes keluar dari mereka. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan banseng tingkat menengah dan banseng tingkat tinggi. Kekuatan yang telah disembunyikan oleh Sekte Bunga memang kuat. Tak lama setelah itu, Yao Lao pun tertawa sebelum akhirnya menyapa dengan keras kedua wanita ini. Yao Lao pun berkata sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia bertemu dengan Peri King dan Peri Hua. Wanita cantik berjubah hijau memandang Yao Lao dengan mata rumit saat ia dengan lembut berkata akhirnya Yao Lao berubah menjadi lelaki tua setelah tidak mengunjunginya selama bertahun-tahun. Yao Lao pun tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar kata-kata tersebut. Xiaoyan sedikit terkejut setelah melihat mata wanita cantik yang agak rumit itu. Xiaoyan tidak merasa asing dengan tatapan itu, dan tatapannya benar-benar sama dengan tatapan Xuan Yi. Xiaoyan pun bergumam sepertinya guru itu tampan dan menarik pada saat muda. Ia telah meninggalkan banyak hubungan di mana-mana, sama kayak lu. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan yang melintas, angin liar yang panas pun tiba-tiba bertiup. Cahaya merah terang segera muncul di dalam alun-alun di gunung ini. Cahaya menyebar sebelum mengungkapkan sekelompok orang. Orang tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang tampak sangat mencolok. Terlebih lagi aura yang menakutkan yang bahkan menyebabkan alis Xiaoyan berkedut menyebar seperti gelombang mengerikan saat pria tua ini muncul. Yao Lao pun tersenyum ketika ia melihat pria tua berambut merah ini. Yao Lao pun segera berkata ternyata leluhur Hou Yun ini masih hidup. Ekspresi Xiaoyan pun sedikit muram saat ia melirik pria tua berambut merah tersebut. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya, orang ini kemungkinan leluhur Hou Yun dari Burning Flame Valley. Orang ini benar-benar sangat kuat. Melalui inderanya, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa kekuatan lelaki tua ini telah mencapai tingkat bintang 1 doseng. Apalagi orang ini sepertinya sedikit lebih kuat daripada Xiaoyan. Tak lama setelah itu, leluhur Hou Yun pun tertawa terbahak-bahak di langit. Ia berkata kepada Yao Lao, sungguh tidak terduga bahwa Yao Lao juga masih hidup. Setelah itu ia pun memimpin Tang Zhen dan Tang Huo'er saat mereka perlahan turun. Tak lama matanya pun segera beralih ke arah Xiaoyan.
Xiaoyan pun segera memperkenalkan dirinya dan menyapa leluhur Hou Yun. Mata leluhur Hou Yun pun mengamati Xiaoyan sebelum akhirnya mengangguk puas. Ia segera bertanya apakah ini benar-benar Xiaoyan. Sungguh orang yang luar biasa dan Xiaoyan sangat cocok untuk Huo Er. Wajah Tang Huo Er pun memerah setelah ia mendengar leluhurnya Hou Yun tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Sementara itu Xiaoyan sedikit malu dengan kata-kata dari leluhur Hou Yun. Yang bisa Xiaoyan lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya, tetapi ia tidak mengeluarkan jawaban. Tak lama setelah itu mata Xiaoyan pun meluncur ke pintu masuk alam bintang saat ruang di tempat itu bergetar sebelum beberapa sosok aneh muncul di puncak gunung. Sosok-sosok ini adalah kelompok tetua pertama dan Suan Gongzi. Keterkejutan pun segera melintas di wajah leluhur Hou Yun ketika ia melihat petua pertama Menara Pil muncul. Ia segera berkata bahkan setan Tualin, seorang lelaki tua yang tidak akan mati, telah datang ke sini. Tetua pertama pun sedikit tertawa setelah mendengar pertanyaan ini. Ia pun segera berkata jangan bilang hanya setan tua Hou Yun yang boleh datang ke sini. Yao Lao pun berbicara sambil tersenyum setelah melihat semua orang yang telah datang. Ia pun berkata karena semua orang telah hadir, silahkan lanjutkan ke aula untuk membahas aliansi. Yao Lao segera berbalik dan terbang ke pavilion utama, pavilion bintang jatuh. Semua orang pun segera mengikuti Yao Lao di belakangnya. Singkat cerita, semua orang pun mengambil tempat duduk mereka di dalam aula besar di dalam pavilion utama. Mereka pun mengobrol sebentar sebelum secara bertahap mendekati topik utama. Mata Yao Lao pun menyapu aula besar dan ia segera berterima kasih karena telah memberinya wajah dengan secara pribadi tiba di pavilion bintang jatuh. Semua orang tentunya menyadari masalah hari ini. Yao Lao yakin semua orang menyadari tindakan dari Hall of Soul. Pil Tower telah menderita kerugian terbesar sejak banyak alkemis tewas di tangan Hall of Soul. Pergerakan Sekte Langit yang mendalam kepada Sekte Bunga selama bertahun-tahun ini juga memiliki bayang-bayang dari aula jiwa di belakangnya. Saat itu leluhur Hou membentuk permusuhan dengan Hall of Soul, tetapi hanya bertahan karena ia takut dengan kekuatan Hall of Soul. Selain itu, beberapa waktu sebelumnya Sekte Langit yang mendalam mengumpulkan beberapa faksi dan mendirikan aliansi sungai yang mendalam untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh. Bayangan Hall of Soul juga hadir di sana. Selain itu, baik Xiaoyan dan Yao Lao sangat berselisih dengan Hall of Soul. Oleh karena itu, pembentukan aliansi ini karena mereka memiliki satu musuh yang sama. Semua orang yang hadir pun mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Yao Lao. Leluhur Hou Yun pun mulai berkata aliansi ini akan berhasil, tetapi ia tidak berpikir bahwa campur tangan dalam urusan internal faksi lain harus terjadi setelah bergabung dengan aliansi. Yao Lao pun menjawab dengan serius bahwa aliansi akan dibentuk dengan syarat yang sama. Setiap pihak kedudukannya setara dan secara alami tidak ada yang akan memiliki wewenang untuk ikut campur dalam urusan faksi lain. Ekspresi semua orang pun menjadi rileks setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Xiaoyan pun segera berkata bahwa aliansi ini tidak akan dibuat dengan batasan yang terlalu keras. Tetapi salah satu batasan itu adalah bahwa beberapa faksi mereka akan menyerang dan bertahan bersama-sama. Semua orang akan memperkuat pihak manapun yang bermasalah. Tidak satu pun di antara mereka akan mampu melawan Hall of Soul dengan kekuatan individu. Oleh karena itu, mereka benar-benar harus membentuk aliansi. Tetua pertama Menara Pil kecil pun perlahan mengangguk saat ia berkata bahwa aliansi ini bisa berhasil. Tak lama wanita cantik yang bernama Peri King dari Sekte Bunga bertanya dengan suara yang lemah. Ia berkata karena ini aliansi, pasti ada ketua dari aliansi. Jika tidak akan mungkin bagi semua orang untuk mengambil keputusan bersama. Siapa yang akan mengambil posisi ini sebagai ketua aliansi? Aula besar pun seketika menjadi sunyi setelah mendengar kata-kata ini. Pertanyaan ini memang agak sensitif dan terlalu penting. Yao Lao pun merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara karena aliansi ini disarankan olehnya. Memintanya untuk memilih ketua aliansi hanya akan menyebabkan gosip yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketiga pihak mereka harus memilih ketua aliansi. Yao Lao akan setuju selama itu adalah orang yang cocok. Tiga pihak lain pun sedikit terkejut setelah mendengar Yao Lao mengabaikan pemikiran untuk mengambil posisi itu. Mereka pun dengan cepat merasa sedikit malu, terutama dengan Peri King. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf karena bukan niatnya untuk membuat Yao Lao mengklarifikasi apapun.
Tak lama Xiaoyan pun tertawa dan berkata semua orang tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, 3 partai lainnya juga akan menduduki 3 posisi wakil ketua aliansi. Jika pendapat dari ketiga wakil aliansi ini bulat, mereka dapat membalikan keputusan ketua aliansi. Tidak ada yang perlu khawatir tentang kepala aliansi yang mengeluarkan perintah dengan paksa. Peri King pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya perlahan berbicara. Ia berkata bahwa posisi kepala seharusnya diisi oleh orang dengan kekuatan besar dan reputasi yang dihormati semua orang. Peri King benar-benar tidak cocok untuk posisi ini. Selain itu, leluhur Hou Yun mungkin kuat tetapi emosinya agak terlalu panas. Ia pasti akan impulsif, oleh karena itu ia juga tidak akan cocok menjadi ketua aliansi. Leluhur Hou Yun pun segera memutar matanya setelah mendengar kata-katanya, tetapi ia tidak keberatan. Hal yang paling ia benci adalah peran di bidang manajemen. Peri King pun lanjut berkata, dengan begitu ada 2 orang yang tersisa dan yang paling cocok adalah Tuan Lin dari Pil Tower dan Yao Chen. Keduanya kuat dan juga memiliki reputasi yang hebat dan kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang di dataran tengah benar-benar sangat bagus. Oleh karena itu mereka setuju memilih posisi ketua aliansi dari 2 orang ini. Tetua pertama dari menara pil kecil pun tercengang setelah mendengar kata-kata ini. Ia pun dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kelapanya. Dengan desahan lembut ia pun berkata bahwa ia terlalu tua. Darahnya sudah sangat dingin. Jika dirinya yang sudah lanjut usia menjadi ketua aliansi, kemungkinan besar ia akan membuatnya tidak bernyawa. Yao Chen lah yang harus mengambil posisi ketua aliansi ini. Peri King pun tersenyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Yao Lao. Ia pun segera berkata karena ini masalahnya maka Yao Lao tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Yao Lao pun tersenyum pahit setelah mendengar keputusan ini. Ia pun ragu-ragu sejenak tetapi ia tidak melakukan perlawanan saat ia berkata karena semua orang telah mempercayainya maka ia akan mengambil alih posisi ketua aliansi untuk sementara. Yao Lao akan menyerahkannya jika seseorang yang lebih cocok muncul di kemudian hari. Xiaoyan pun tersenyum setelah mendengar bahwa ketua posisi aliansi masih berada di tangan Yao Lao. Ia pun dengan lembut berkata karena ketua aliansi telah dipilih, mereka harus memutuskan nama untuk aliansi ini. Hanya dengan begitu semua orang akan merasakan rasa memiliki. Menurut semua orang yang hadir di sini, apakah nama yang cocok untuk aliansi ini? Leluhur Hou Yun pun tampak tertarik untuk memilih nama ini. Ia pun segera berkata jika seseorang ingin memilih nama, ia secara alami harus memilih nama yang agung dan perkasa. Bagaimana jika mereka menyebut aliansi ini dengan aula sejati tertinggi? Sudut mulut Xiaoyan pun berkedut saat mendengar nama ini. Tetua pertama pun terbatuk-batuk dan ia merenung sejenak sebelum akhirnya memberikan saran. Ia berkata bahwa lawan mereka adalah Hall of Soul. Karena mereka menggunakan jiwa sebagai aula, aliansi ini harus melampaui mereka dengan menggunakan surga sebagai rumah besar. Bagaimana jika mereka menyebut aliansi ini dengan Heaven Mansion? Xiaoyan pun segera tersenyum dan berkata menggunakan jiwa sebagai aula, surga sebagai mansion, Heaven Mansion ini bisa bekerja. Namun langit adalah surga. Mari mereka untuk menyederhanakan nama ini. Bagaimana jika mereka menyebut aliansi ini dengan sebutan Sky Mansion? Leluhur Hou Yun pun membelai jenggotnya dan menyebutkan Sky Mansion. Menggunakan langit sebagai mansion ini memang megah. Ia merasa bahwa nama ini tampak sedikit lebih baik daripada nama yang ia sarankan. Tetua pertama pun mengangguk dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa nama itu juga bagus. Yao Lao pun tersenyum setelah mendengar bahwa semua orang setuju. Ia pun segera berkata karena tidak ada yang menyuarakan keberatan maka aliansi mereka akan disebut dengan Sky Mansion. Xiaoyan pun mengangkat cangkir anggur di atas meja tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Matanya yang berbahaya segera melesat ke tengah aula. Ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kabut hitam pekat pun berembas keluar dan pada saat yang bersamaan suara acuh tak acuh dan tanpa emosi bergema di aula. Suara tersebut pun segera berkata sebutan Sky Mansion ini mungkin terdengar sedikit mendominasi. Tetapi kepala aula ini benar-benar ingin tahu apakah mereka semua akan memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut setelah mendengar suara yang acuh tak acuh ditransmisikan dari ruang yang terdistorsi. Aula jiwa jelas campur tangan dengan mengirim orang ini. Apalagi orang ini menyebut dirinya dengan kepala aula.
Mungkinkah ia adalah kepala aula yang sangat misterius dari aula jiwa? Sementara itu kabut hitam pun terus merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Kabut pun perlahan-lahan terbentuk menjadi sosok manusia yang benar-benar tertutup kabut hitam di depan semua orang. Mata tetua pertama dari menara pil kecil pun menembak ke sosok manusia di dalam kabut hitam. Tubuhnya yang agak bungkuk condong ke depan dan ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi pada saat ini. Ia pun bertanya apakah ini kepala aula dari aula jiwa. Kabut hitam itu pun sedikit berfluktuasi sementara tawa samar dipancarkan. Sosok tersebut pun berkata mungkin memanggilnya sebagai wakil kepala aula akan lebih baik. Senyum dingin pun terangkat di sudut mulut Xiaoyan. Ia berkata sepertinya wakil kepala aula tidak cukup berani. Karena ia berani menerobos masuk ke pavilion bintang jatuh, ia seharusnya menggunakan tubuh aslinya. Apakah wakil kepala adalah seorang yang pemalu sehingga menggunakan sosok ilusi? Sosok tersebut pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang menyebut kepala ini pemalu. Namun pencapaian Xiaoyan saat ini telah mengejutkan wakil kepala ini. Jika ia tahu ini akan terjadi, ia akan memusnahkan klan Xiao pada saat itu. Mata Xiaoyan pun seketika sedingin es saat ia berkata orang-orang dari Hall of Soul mereka telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali. Namun jika ia ada di sini untuk mengucapkan omong kosong menggunakan statusnya sebagai wakil kepala aula dari aula jiwa, maka sosok ilusi ini tidak akan perlu terus ada. Xiaoyan pun mulai perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke sosok ilusi tersebut. Ruang di sekitar sosok ilusi itu pun mulai berfluktuasi. Orang di dalam kabut hitam itu pun tersenyum tipis dan berkata, alasan kepala suku ini ada di sini secara alami karena Toshi Ancient Gadget di tangan Xiaoyan. Kabut hitam pun melonjak di depannya sebelum berubah menjadi cermin hitam. Cermin itu pun berdesir dan sebuah gambar muncul. Gambar itu adalah penjara yang besar dan gelap dan salah satu sel memiliki rantai warna hitam yang melilit seperti jaring laba-laba. Sosok yang tampak lemah duduk di tengah rantai dan banyak rantai seperti ular berbisa membatasi anggota tubuhnya. Wajah Xiaoyan pun tampak garang saat ia melihat sosok ini. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan aura mengerikan meletus di tubuhnya menyebar ke segala arah. Xiaoyan pun dengan erat mengepalkan tangannya setelah menyadari bahwa itu adalah ayahnya. Meskipun Xiaoyan tidak melihat ayahnya selama bertahun-tahun, namun Xiaoyan segera merasakan perasaan akrab yang datang dari garis keturunan mereka yang terhubung. Orang di dalam kabut hitam pun tampaknya sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh mengerikan dari Xiaoyan. Ia segera memerintahkan Xiaoyan untuk menyerahkan Toshi Ancient Gadget kepadanya. Jika tidak, maka hari ini di tahun depan akan menjadi peringatan kematian ayah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun begitu gelap sehingga menakutkan. Tinjunya mengeluarkan suara retak dan pada saat ini Xiaoyan seperti binatang buas. Xiaoyan saat ini benar-benar kehilangan akal rasionalnya. Keinginan membunuh yang sangat gila membengkak di benaknya. Tangan halus yang agak sedingin es pun dengan lembut meraih lengan Xiaoyan, sementara keinginan untuk membunuh melonjak di benaknya. Sebuah teriakan lembut khawatir ditransmisikan ke telinga Xiaoyan dan memintanya untuk tenang. Hati Xiaoyan pun bergetar sedikit setelah mendengar teriakan ini. Barulah kemudian Xiaoyan mendapatkan kembali pikiran rasionalnya. Xiaoyan pun menghirup beberapa nafas dalam-dalam dan menekan keinginan membunuh di dalam hatinya. Wajah ganasnya perlahan mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Sementara itu sosok di dalam kabut hitam pun segera berteriak meminta Xiaoyan untuk menyerahkan Toshi Ancient Gadget. Mata Xiaoyan pun sangat gelap saat mereka menatap sosok kabut ini. Xiaoyan berkata bahwa ia takut jika ia benar-benar menyerahkan Toshi Ancient Gadget kepadanya, maka ayahnya hanya akan mati lebih cepat. Trik ini tidak akan berguna untuk Xiaoyan. Bawa ayahnya ke sini jika ia ingin mendapatkan Toshi Ancient Gadget. Jika tidak, Xiaoyan hanya akan mengabaikan semua ancamannya. Gyo kuno di tangannya ini bisa merasakan jika ayahnya masih hidup. Jika ia kehilangan kontak, Xiaoyan akan menyerahkannya ke klan Gu. Pada saat itu, maka Hall of Soul tidak akan pernah mendapatkan giok tersebut. Sosok tersebut pun segera tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar orang yang kejam. Ini memang seperti yang disebutkan oleh Tianzun pertama. Metode seperti itu tidak akan berhasil melawan Xiaoyan. Sebaiknya Xiaoyan berhenti bertindak arogan di depan kepala ini. Apakah Xiaoyan benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan dapat melawan Hall of Soul hanya dengan mendirikan apa yang disebut dengan aliansi Sky Mansion?
Setelah mereka semua menyadari kekuatan sebenarnya dari Hall of Soul, mereka secara alami akan menyerah. Adapun mengenai Piltover, Hall of Soul biasanya akan memberi mereka beberapa wajah, tetapi mereka telah bertindak. Oleh karena itu jangan salahkan Hall of Soul karena bertindak kejam. Secara kebetulan mereka telah mengincar para alkemis dari Piltover untuk waktu yang lama. Mata Xiaoyan pun gelap dan dingin saat ia menatap sosok manusia di dalam kabut hitam. Xiaoyan terlalu malas untuk berdebat dengan orang ini. Xiaoyan pun perlahan mengepalkan tangannya dan berkata beritahu semua orang setelah ia kembali ke Hall of Soul. Beritahu semuanya bahwa Xiaoyan akan membunuh setiap bajingan dari Hall of Soul dan klan Hun di masa depan. Ruang di sekitar orang di dalam kabut hitam pun segera runtuh dengan ledakan saat Xiaoyan mengepalkan tangannya. Kekuatan yang menakutkan meretakkan ruang itu sendiri, dan pada saat yang sama orang di dalam kabut hitam itu pun langsung berubah menjadi ketiadaan. Setelah itu Yao Lao pun perlahan berbicara, sepertinya aliansi mereka sudah lama ditemukan oleh Hall of Soul. Jika tidak, orang ini tidak akan menunjukkan dirinya dalam upaya untuk menghalangi semua orang yang hadir menghalangi aliansi. Xiaoyan pun berbicara dengan suara yang samar bahwa aliansi ini pasti menyebabkan Hall of Soul merasa sedikit takut. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu mengingat karakter dari mereka. Apakah ada yang pernah mendengar tentang wakil kepala aula dari Hall of Soul ini sebelumnya? Leluhur Hou Yun pun mengerutkan kening dan tertawa dingin sebelum akhirnya berkata bahwa ia juga belum pernah mendengar tentang orang ini. Ada banyak ahli di dalam klan Hun dan wakil kepala aula ini mungkin adalah seorang ahli dari dalam klan Hun. Namun kekuatan orang ini sepertinya berada di bintang 3 doseng. Jika tidak, itu tidak akan menjadi bayangan hitam yang tiba hari ini. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan berpikir wakil kepala aula dari sebelumnya ini jelas takut dengan barisan mereka. Xiaoyan pun segera berkata kepada semuanya masalah aliansi ini telah diselesaikan. Aula jiwa adalah musuh kuat dari aliansi ini. Setelah aliansi ini diumumkan kepada publik, Hall of Soul pasti tidak akan tetap tenang. Pada saat itu mereka harus bergandengan tangan dan melawan musuh mereka. Semua orang pun saling memandang sebelum akhirnya mereka perlahan menggelengkan kelapanya. Tidak satu pun di antara mereka yang biasa-biasa saja. Mustahil bagi mereka untuk takut sampai berubah pikiran karena wakil kepala aula jiwa yang mengancam mereka. Xiaoyan pun segera berkata karena ini permasalahannya mereka akan mengumumkan masalah ini di dalam beberapa hari. Pada saat itu Xiaoyan berharap semua orang akan bertindak untuk membangun lubang cacing di antara masing-masing faksi untuk memperkuat pihak manapun secepat mungkin. Semua orang pun mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Aliansi telah dibentuk dan kemungkinan Hall of Soul akan membuat tanggapan formal terhadap aliansi ini. Masa depan dari Hall of Soul mulai saat ini tidak akan damai. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk saat ia melihat leluhur Hou Yun dan yang lainnya berdiri untuk pergi. Xiaoyan berdiri bersama dengan kelompok Yao Lao menyaksikan para tamu yang kembali dan menghilang. Singkat cerita, setelah aliansi ini diumumkan ke publik, seluruh Central Plains diledakkan oleh bom yang sangat besar ini. Kekacauan pun langsung meletus di seluruh negeri. 4 faksi besar yang memiliki reputasi yang sangat terkenal di dataran tengah. Salah satu dari mereka dapat dianggap sebagai raksasa. Sebuah faksi seperti Piltover tidak bisa lagi digambarkan dengan raksasa sederhana. Semua orang bisa membayangkan seberapa besar dan kuatnya aliansi ini. Sementara dataran tengah gempar atas berita yang meledak-ledak ini, banyak sekte dan faksi pun mulai berpikir. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah berita ini dirilis, Pavilion Bintang Jatuh pun tiba-tiba sangat hidup. Para pemimpin faksi-faksi telah bergegas menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai Pavilion Bintang Jatuh. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi ini. Yao Lao dan Xiaoyan tidak menerima semua permintaan yang datang dari mana-mana. Aliansi ini adalah satu-satunya modal mereka untuk melawan Hall of Soul. Secara alami mereka memandangnya dengan sangat penting. Sebagian besar faksi ini adalah penjaga pagar. Mereka hanya datang kepada mereka karena aliansi ini kuat. Jika aliansi ini akhirnya kehilangan kekuatannya, orang-orang ini akan segera pergi. Oleh karena itu mereka tidak akan menerima faksi-faksi ini yang seperti kotoran tikus.
Sementara itu, karena ini adalah periode waktu yang sibuk, Feng Zhenzi yang telah mengelola tugas di wilayah lain di Paviliun Bintang Jatuh telah dipanggil kembali oleh Yao Lao. Selama bertahun-tahun ini, Feng Zhenzi dan Yao Lao telah mengelola masalah eksternal dan internal Paviliun Bintang Jatuh. Ini adalah alasan utama untuk perkembangan pesat Paviliun Bintang Jatuh. Meskipun reputasi dan kekuatan Feng Zhenzi lebih rendah dari Yao Lao, ia masih lebih baik dibanding Yao Lao dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yao Lao pun buru-buru mengirim beberapa tetua lainnya untuk mengambil alih tugas Feng Zhenzi. Mengikuti aliran waktu, beberapa faksi pun melewati proses seleksi yang ketat dan berhasil bergabung dengan aliansi Sky Mansion. Namun Xiaoyan merasa sedikit mengejutkan bahwa Hall of Soul tidak melakukan apa-apa saat aliansi ini sedang sibuk. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan aliansi yang dapat mengancam mereka. Dengan banyaknya faksi yang bergabung, Xiaoyan pun memerintahkan beberapa orang yang baru saja bergabung untuk mencari keberadaan dari Hall of Soul. Mereka diam-diam akan mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Sementara aliansi sedang mencari lokasi dari Hall of Soul, aliansi juga memilih beberapa ahli yang sangat kuat untuk membentuk beberapa tim kecil. Tim-tim ini diciptakan untuk mencegah Hall of Soul dari terus menangkap jiwa-jiwa alkemis aliansi. Tim kecil ini akan menjelajahi wilayah aliansi. Mereka akan bergegas dengan kecepatan tercepat jika mereka menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. 1 bulan pun berlalu dengan tenang, sementara aliansi ini ramai dengan aktivitas dan melepaskan potensi yang mengejutkan. Xiaoyan, Yao Lao, Cailin, Dokter Peri Kecil, dan beberapa orang yang lainnya duduk di halaman yang tenang di Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao pun segera berkata bahwa masih belum ada reaksi dari Hall of Soul. Jika Yao Lao menebak dengan benar, mereka seharusnya menunggu Purifying Demonic Lotus Flame yang akan muncul dalam 9 bulan. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan berkata bagaimana mereka bisa mengetahui informasi apapun tentang api ini. Berita ini adalah sesuatu yang ia pelajari setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengumpulkan semua fragmen peta. Bagaimana mungkin klan Hun bisa mengetahuinya? Yao Lao pun tersenyum dan berkata bahwa hal-hal yang diketahui oleh klan Hun jauh melebihi apa yang bisa Xiaoyan bayangkan. Selain itu, ini juga bukan pertama kalinya Purifying Demonic Lotus Flame muncul. Mereka telah ada selama bertahun-tahun dan mungkin memiliki catatan tentang itu. Xiaoyan pun sedikit terdiam setelah mendengar penjelasan ini. Tangannya mengusap dahinya tanpa disadari. Jika cahaya misterius di dalam kepalanya tidak berguna, maka itu benar-benar sia-sia untuk mencari semua fragmen peta. Sementara itu, Yao Lao pun segera berkata bahwa masih ada 9 bulan sebelum Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul. Xiaoyan juga harus melakukan persiapan karena Hall of Soul pasti akan mengirim individu yang benar-benar kuat untuk merebutnya. Oleh karena itu, mereka harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan sebanyak mungkin. Xiaoyan pun tanpa daya berkata bahwa tidak mudah untuk maju bahkan sedikit pun dalam kelas doseng. Dalam 3 bulan lagi, Xiaoyan harus mencapai tingkat menengah doseng bintang 1. Pada tingkat ini paling-paling Xiaoyan hanya akan berada di puncak kelas bintang 1 doseng setelah 9 bulan. Yao Lao pun segera berkata bahwa ia tidak sedang membicarakan Xiaoyan. Ia sedang membicarakan Cailin. Ia adalah piton 7 warna penelan surga dan selama ia diberi energi yang cukup, ia akan dengan cepat maju ke kelas Banseng. Tubuh fisik Heaven Swallowing Piton benar-benar kuat dan ia akan mampu melawan doseng yang asli. Jika ia bisa maju ke kelas Banseng, ia akan sangat membantu Xiaoyan. Selain itu, pacar kecil Xiaoyan di klanku itu dikabarkan telah melakukan pertapaan setelah meninggalkan daerah Westland kuno. Pacar kecil, ada Cailin no. Begitu ia keluar dari pertapaannya, klanku akan mendapat tambahan elit doseng. Pada saat itu, jika mereka memanggilnya untuk bergabung, ia juga akan sangat membantu Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Cailin dan Sunar keduanya memiliki potensi yang luar binasa. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas dan berkata, meskipun Seven Color Heaven Swallowing Piton akan dapat maju selama memiliki energi untuk melakukannya, energi yang dibutuhkan sangat menakutkan. Kemana mereka bisa pergi menemukan tempat harta karun yang begitu menakutkan ini? Yao Lao pun menyipitkan matanya dan berkata bahwa ada tempat di dunia ini yang bisa membantu Cailin merendam tubuh fisiknya. Terlebih lagi ia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka.
Jika ia sangat beruntung, ia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi eksistensi yang sebanding dengan Raja Ular Surga kuno. Kedua mata Xiaoyan dan Cailin pun dengan cepat tertuju ke arah Yao Lao dan bertanya di manakah tempat tersebut. Yao Lao pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa tempat tersebut ada di tempat Nine Shirin Deep Ground Python. Jika Xiaoyan ingin menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame, mata air dari Nine Shirin ini adalah tempat yang harus Xiaoyan kunjungi. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Yao Lao. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa dengan kekuatan dosengnya masih belum cukup untuk memurnikan api tersebut. Yao Lao pun segera menjelaskan bahwa hanya ada satu dari masing-masing dari 3 jenis api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana mungkin bisa begitu mudah untuk menaklukkan objek suci jenis ini yang telah menakuti semua makhluk? Yao Lao telah membaca beberapa teks kuno pada saat Xiaoyan sedang berlatih. Teks ini secara singkat menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Api iblis ini muncul sekali setiap 1000 tahun, tetapi tidak ada yang bisa menaklukkannya bahkan sampai saat ini. Xiaoyan seharusnya bisa memahami sedikit lebih banyak dari hal ini. Ekspresi Xiaoyan pun segera berubah setelah mendengar kata-kata ini. Karena para ahli puncak itu akhirnya gagal, Xiaoyan tidak akan bisa menaklukkannya dengan kekuatan doseng tingkat awal 1 bintang.